Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih sekalian. Hari ini Kamis 6 Maret 2025. Saya Pendeta Makmur Simanjuntak, Gembala Sidang GKO Jemaat Bekasi 2, mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia GKO, yang berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini tertulis dari kitab 2 Korintus 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 dengan tema memberitakan Injil dengan keberanian. Untuk menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah kami yang maha baik, kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan mengizinkan setiap kami bangun di pagi hari ini. Mengawali aktivitas kami hari ini, kami datang bersekutu dengan Tuhan dengan kerinduan untuk mendengarkan firman. Kami mengarahkan telinga dan membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus memberi kami hikmat untuk memahami firman-Mu dengan benar. Dalam Yesus Kristus firman hidup kami mohon. Amin. 2 Korintus 3 ayat 12-14 berbunyi, karena kami memiliki pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Untuk menolong kita merenungkan firman Tuhan dalam ayat ini, ada pertanyaan yang perlu kita jawab, yaitu apa yang mendasari keberanian Rasul Paulus memberitakan Injil? Sebagai orang percaya, tentu saja kita mengenal siapa itu Rasul Paulus. Sebab terjang pelayanannya atau pemberitaan Injil yang ia lakukan dengan penuh keberanian. Walau berulang kali didera, ditolak, dipenjara, dan berbagai macam kesulitan lainnya, bahkan nyawanya seringkali terancam, itu tidak menyurutkan semangatnya. Jika kita melihat lagi ke belakang, kita akan menemukan dan sepakat bahwa Rasul Paulus adalah satu pribadi yang mengalami peralihan hidup dalam Taurat Musa kepada Injil Kristus secara radikal. Rasul Paulus sebelumnya bernama Saulus. Kita tahu dia benar-benar seorang Yahudi yang taat dalam ajaran Musa dan membelanya sampai mati-matian. Dan begitu radikalnya ia juga mengejar dan menangkap pengikut Kristus untuk dianiaya bahkan dibunuh. Perjumpaan dengan Kristus dalam perjalanan menuju Damsyik telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Apa yang ia anggap sebagai kebenaran dan dibela mati-matian sebelumnya, justru dianggap tidak ada apa-apanya setelah hidup dalam Kristus. Masa lalunya sama seperti kebanyakan orang Yahudi, dianggap hidup dalam selubung. Dan selubung itu baru disingkapkan setelah mengalami dan hidup dalam Kristus Yesus. Dan hal ini juga yang menjadi dasar dan alasan bagi Rasul Paulus dan seluruh pemberita Injil dimanapun dengan penuh keberanian untuk memberitakan Injil walaupun harus kehilangan nyawanya. Kebenaran sejati hanya ada dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan hidupnya dan semua orang yang percaya. Bahkan kita tahu bahwa ia berkata, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa yang membuat kita tidak berani memberitakan Injil? Mungkinkah karena kita masih ada selubung yang belum disingkapkan, sama seperti dalam masa lalu Rasul Paulus? Jika demikian, selubung itu harus disingkapkan dalam terang Injil Kristus. Selubung itu adalah dosa yang dimulai dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan, keterikatan pada dunia ini, okultisme, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Karena itu mari kita bereskan dalam perjumpaan dengan Kristus, sehingga pikiran, kehendak, dan tujuan Kristus
yang akan kita kerjakan dalam panggilan hidup kita. Yang pada akhirnya prinsip hidup Rasul Paulus yang penuh tekad dan keberanian untuk memberitakan Injil juga menjadi komitmen kita bersama. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita lakukan firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini dengan mengimani janji penyertaan Tuhan. Kiranya setiap kita berkomitmen untuk memberitakan Injil dengan berani. Mari kita bagikan firman Tuhan dengan meneruskannya kepada anggota keluarga kita, teman, sahabat, saudara, rekan sekerja, atau siapa saja yang kita temui hari ini yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan menyertai dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah menguatkan kami pagi hari ini, mengingatkan kami kembali akan panggilan hidup kami untuk menjadi pribadi yang menyaksikan Kristus dan memberitakan Injil dalam Yesus Kristus bagi semua orang. Tolonglah kami dalam Roh Kudus untuk setia melakukan firman-Mu, dan kami pegang teguh untuk melakukan seluruh aktivitas, pekerjaan dan panggilan hidup kami hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas buat kita semua. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati.